tahap pembuatan Yakult. Yang pertama ada di tangki pelarutan. Nah, di proses pembuatan Yakult ini bahan-bahan utamanya yang seperti air, glukosa, susu bubuk skim itu dicampurkan menjadi satu. Terus yang kedua ada tangki pembibitan. Nah, di bakteri Lactobacillus casei strain ini terlebih dahulu disiapkan dan dikembangbiakan di dalam tangki pembibitan ini. Terus selanjutnya ada tangki fermentasi. Nah, bakteri Lactobacillus casei strain ini dijadikan satu dengan campuran yang pertama tadi, yang glukosa, air, dan susu bubuk. Terus dia ini di dalam tangki fermentasi selama 6-9 hari di suhu 37 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan proses homogenizer dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya ada di tangki pencampuran. Nah, hasil dari tahapan yang homogenizer tadi ditambahkan dengan sirup dan disimpan di tangki pencampuran ini. Terus selanjutnya ada tangki penampungan. Tangki penampung ini proses yang tadi yang di homogenizer itu dicampur dengan air. Habis itu disterilisasikan dan selanjutnya itu ada selanjutnya ada di mesin pembuatan botol. Sebagai penjamin higienitasnya, pembuatan dari botol Yakult ini dibuat oleh Yakult Indonesia dan di kemasannya juga diberikan tentang kandungan nutrisi, masa kadaluarsa Yakult dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada mesin pengisi. Sesudah minuman Yakult telah disiapkan, diisikan ke dalam botol. Selanjutnya pengisian minuman Yakult ini pun juga dilakukan oleh mesin untuk menjamin higienitasnya. Selanjutnya ada mesin pengepakan. Nah, botol-botol yang telah terisikan selanjutnya dikemas dengan satu packing, yaitu ada 5 Yakult. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 di dalam satu kemasan. Terus selanjutnya di ruang pendingin. Setelah selesai dikemas, botol yang berisikan Yakult tersebut disimpan di dalam ruang pendingin ya guys ya. Itu guna untuk menjamin kualitas dan kuantitasnya dari minuman kesehatan ini. Terus penyimpanannya ini di bawah suhu 10 derajat Celcius. Jadi di dalam Yakult ini ada 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei strain. Nanti dia itu masuk ke dalam usus besar dan dalam keadaan hidup. Jadi nanti di dalam usus itu dia bekerja sesuai manfaatnya, lalu akan dibuang oleh feses dan saat kita membuang air besar. Tadi kan kita udah dengar penjelasan tentang pembuatan Yakult. Jadi apa sih manfaat Yakult? Manfaat Yakult yang pertama itu untuk mencegah gangguan pencernaan seperti sumbit atau diare. Yang kedua, Yakult bisa menjaga keseimbangan mikroorganisme baik di dalam tubuh kita. Yang ketiga, Yakult dapat mengurangi racun di tubuh kita. Dan yang terakhir, Yakult meningkatkan kualitas kekebalan tubuh kita. Cintai ususmu, minum tiap hari. Ini dibuat dengan bahan baku air kelapa murni yang kemudian ditambahkan gula pasir untuk meningkatkan konsentrasi sumber karbonnya dan menggunakan amonium sulfat sebagai nitrogennya serta asam asetat untuk mengatur keasaman pH-nya. Proses pembuatannya pertama adalah air kelapa murni direbus, kemudian ditambahkan gula dan amonium nitrat, kemudian ditambahkan asam asetat. Setelah perubusan selesai, air kelapa itu dipindahkan ke dalam wadah dan kemudian difermentasi selama sekitar 1 minggu. Setelah difermentasi kurang lebih seminggu, residu pada pembuatan arabica koko akan larut pada proses hilir berupa pembersihan, perebusan, rendaman, dan pencucian. Pabrik-pabrik kecil atau usaha menengah kecil secara sederhana mengverifikasi melalui pengecekan hingga asam asetat atau asam beta. Bila tata koko masih berasa atau berbau asam, maka berarti proses pencuciannya belum sempurna, menghilangkan sisa-sisa sesuatu atau media pertumbuhan. Setelah difermentasi selama kurang lebih 1 minggu, nata de coco akan dikemas dan didistribusikan ke supermarket atau toko-toko lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mikroorganisme produk yang kedua, yaitu nata de coco. Nata de coco adalah selulosa murni produk kegiatan mikroba Acetobacter psyllinum.
Dalam pembuatan nata de coco, bakteri Acetobacter psyllinum ini dapat merombak gula menjadi asam asetat dan natanya sebagai metabolit sekundernya. Jadi manfaat nata de coco ini ada yang pertama untuk memperkuat imunitas, bisa buat diet, bisa memperlancar pembuangan air besar, abis itu bisa menurunkan kadar kolesterol.